Jadi sekali lagi standar etika Anda terlalu rendah. Standar etika Anda terlalu rendah. Oke, tepuk tangan dulu. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan hiruk pikuknya politik di Indonesia menjelang Pilpres 2024. Tapi kita tidak berbicara soal siapa presiden, siapa calon, tetapi ini lebih pada konsep yang kita menduga keras bahwa apabila ini dilakukan maka inilah bibit-bibit unggul dalam rangka untuk bagaimana memecah belah persatuan bangsa Indonesia, yaitu apabila menggunakan yang namanya politik identitas sebagai media, sebagai jargon, sebagai alat dalam rangka untuk meraih yang namanya kekuasaan. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu terjadi perdebatan yang seru antara PKS, PSI dengan PDIP, di mana PKS itu pro terhadap yang namanya penggunaan politik identitas, dan itu mendapat bantahan dari PDIP dan PSI, sahabat-sahabat. Nah, tetapi supaya ini lebih lengkap sahabat-sahabat, kita lihat terlebih dahulu videonya. Mari kita lihat sahabat-sahabat. Ini politik identitas yang dipolitisasi. Politik identitas yang dipolitisasi. Iya, tapi namanya politik identitas karena politik. Normalnya politik identitas itu adalah fitrahnya manusia punya identitas. Wajar saja kan kalau dia mendukung orang dari itu juga bukan hanya soal agama gitu. Itu juga soal ya, makanya tetapi gitu. saya selalu mengamati makanya Anda salah mengerti soal itu. Anda salah mengerti. Itu selalu dikaitkan dengan Islam. Enggak. Politik identitas itu juga bisa soal etnis, bisa soal kesukuan. Itu bisa terjadi. Jadi Anda salah mengerti soal politik identitas. Jadi Anda salah mengerti soal politik identitas secara konseptual ya. Makanya saya tadi sampaikan makanya saya sampaikan tadi, politik identitas itu erat kaitannya dengan populisme. Bagaimana orang memanfaatkan identitas itu untuk kepentingan meraih, dan di dalam proses pemanfaatan itu diikuti dengan kebohongan, diikuti dengan mengeksklusifkan kelompoknya dari kelompok yang lain, yang justru merupakan anti terhadap pluralisme. Bola panas wacana politik identitas, Partai Umat gagal paham mengartikan. Acuannya itu selalu kasus Jakarta. Itu karena reaksi. Sebelumnya nggak ada masalah gitu loh. Jangan ini kemudian dijadikan alat seolah-olah politik identitas itu berbahaya. Nah, ini yang dilihat berbahaya terhadap demokrasi yang kita bangun, karena dia mengabaikan aspek pluralitas di dalam politik. Pemahaman terhadap politik identitas itu ya itulah tadi gitu. Jadi disinilah saya kira kalau kita melihat dalam kacamata itu, memang politik identitas itu merupakan eksklusivisme dari identitas yang kita miliki untuk meraih kemenangan politik. Saya agak heran kalau menyebut bahwa tidak ada masalah dalam soal politisasi agama. Sekali lagi mohon baca perdebatan para pendiri bangsa kita ketika mereka berdebat mengenai dasar negara. Di situ jelas bahwa kita mempunyai masalah mengenai dasar-dasar negara, dan di situ para founding father dari semua kelompok sepakat bahwa dasar negara ini adalah Pancasila, bukan negara agama. Kalau seolah-olah bahwa kita tidak boleh menonjolkan identitas, ini seolah-olah menyudutkan partai Islam. Beda. Politis. Mas Iqbal sekali lagi kelihatannya tidak paham tentang politik identitas. Mas Iqbal sekali lagi kelihatannya tidak paham tentang politik identitas. Definisi politik identitas itu beda dengan partai yang jelas identitasnya. Itu dua hal yang kami berbeda. tidak boleh menonjolkan bahwa kami partai Islam. Boleh. Dianggap mempolitisasi. Nggak boleh dong. Boleh. Mengedepankan identitas itu boleh. Sekali lagi mengedepankan identitas boleh. Semua kelompok itu punya identitas, itu boleh. Yang tidak boleh ada memobilisasi orang, memobilisasi massa dengan menggunakan sentimen identitas. Sekali lagi, dalam demokrasi, politik identitas itu boleh. Sekali lagi, nggak boleh memobilisasi umat Islam. Sekali lagi, itu politik identitas. Itu politik identitas. Apakah Anda akan mendukung tindakan kalau semacam ditempatkan itu? di Jakarta dalam Itulah yang konteks saya bilang bahwa kenapa politik identitas itu tidak cocok dalam masyarakat yang plural. Itu tidak pernah bisa dibiarkan. Jadi sekali lagi, standar etika Anda terlalu rendah.
standar etika Anda terlalu rendah. Oke, tepuk tangan dulu. Dong, orang bicara tentang konteks, siapapun yang kalah, siapapun yang menang dalam Pilkada DKI Jakarta, itu kan menyisakan luka yang cukup luar biasa. Ada orang yang dikafir-kafirkan, ada orang yang kemudian merasanya paling Islam. Begitupun dengan 2019, ada partai yang disebut dengan partai setan untuk pendukungnya Jokowi, ada pendukung yang disebut dengan partai malaikat sebagai pendukungnya Prabowo Subianto. Itu realitas politik. Dalam kesempatan saya mengatakan, identitas itu adalah sesuatu yang suci. Tapi karena dikunyah-kunyah, dimobilisasi, maka muncul kelompok minhum dan min. Nah, kita sudah lihat sahabat-sahabat ya, pasti sahabat-sahabat juga akan memberikan perspektif-perspektif atau pandangan-pandangan yang mungkin saja bisa terjadi perbedaan cara pandang. Tetapi ada beberapa hal yang harus ditegaskan sahabat-sahabat. Yang pertama soal kita melihat bahwa PKS ini kelihatannya salah kaprah. Salah kaprah itu karena yang pertama melegalkan yang namanya politik identitas itu secara otomatis itu sudah antitesa sebenarnya dari keberagaman atau anti dari kebinekaan. Itu yang pertama. Artinya kalau kita berbicara politik identitas berarti seharusnya kita memulai dari konstruk dasar kita yaitu sebuah keberagaman. Nah, baru kita akan berbicara yang terkait dengan faktor-faktor yang ada di dalam keberagaman itu. Salah satunya misalnya kalau kita bicara politik identitas itu ada suku, ada agama, ada ras, ada warna kulit, ada pulau, ada bahasa, dan itu semuanya berbeda-beda sahabat-sahabat. Karena kita betul-betul beragam yang disatukan di dalam Indonesia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua sekaitan dengan penggunaan atau sama-sama menafsirkan sekaitan dengan identitas. Nah, saya rasa kalau misalnya kita bicara identitas sahabat-sahabat, semua orang baik individu, kelompok, suku, ras itu sebenarnya punya yang namanya identitas. Tetapi yang jadi persoalan di sini adalah bukan identitasnya, bukan agamanya, bukan sukunya, bukan warna kulitnya, bukan bahasanya. Tetapi yang jadi persoalan di sini adalah apabila entitas-entitas ini itu dimanfaatkan di dalam mengambil keuntungan, mengkonstruksi agama, mengkonstruksi bahasa, kesukuan menjadi alat politik, maka itu yang disebut sebagai politik identitas. Kalau soal identitas politik, ya silakan apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, saya kira tidak jadi soal. Betul itu yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Kalau misalnya identitas politik, ya pain-pain saja. Karena semua partai politik saya kira itu akan membuat bagaimana dia bisa berbeda dengan partai-partai yang lain dengan konsep itu tadi, identitas politik, supaya ada karakter politiknya. Tetapi kalau politik identitas mau digunakan, saya kira ini sangat berbahaya sahabat-sahabat. Apalagi kalau kita ini adalah plural, kita ini beragam, kita ini berbeda-beda. Nah itu kalau ini misalnya mengkristal bahwa karena saya agama Islam misalnya, anggaplah entitas Islam yang dia akan gunakan, maka pasti akan memudahkan perpecahan di luar sana. Apalagi kalau ini dibawa-bawa masuk ke ranah yang namanya politik. Karena politik kita sudah tahu semua ujung-ujungnya kan kekuasaan. Nah kalau ujung-ujungnya kekuasaan, pasti memanfaatkan semua apa yang ada untuk meraih kekuasaan itu, tanpa mau mempedulikan apakah ini beretika, apakah ini sesuai dengan norma, apakah ini sesuai dengan tradisi. Nah, pasti itu akan terjadi sahabat-sahabat. Sehingga ini diperlukan kesadaran oleh masyarakat, kesadaran kolektif kita semua dalam rangka itu tadi. Bagi para politisi yang menggunakan
jargon-jargon identitas, jargon-jargon politik identitas, maka layaknya untuk dia tidak diberikan ruang di negara ini. Karena ini sangat berbahaya, sahabat-sahabat. Jangan sampai hanya karena kekuasaan mereka, nafsu kekuasaan mereka, lantas mau mengorbankan negara kita. Mari hargai negara kita, mari hargai Pancasila, mari hargai kebinekaan kita. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.